يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kesyukuran kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih berada di momentum Syawal, dan kita berharap kita itu masih tetap istiqomah dalam melaksanakan aktivitas kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu berharap Ramadan, ibadah yang selama ini kita jalankan di bulan Ramadan itu akan diterima oleh Allah, dicatat sebagai amal soleh dan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, hidup di dunia ini memang penuh dengan tantangan, ya, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, dan memang untuk itulah kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau kita menyadari bahwa semua aktivitas yang kita lakukan itu muaranya, ya, ujung-ujungnya itu agar kemudian kita itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Dan takwa ini luar biasa, ya. Ketika para alim itu menyebutkan apa tanda-tandanya, definisinya, dan terus arahannya seperti apa dan bagaimana, ini tentu harus senantiasa menjadi bahan perenungan bagi kita. Ketika misalnya takwa itu dimaknai dengan kehati-hatian. Makna hati-hati itu apa? Bahwa takwa itu sendiri adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, gitu. Jadi kalau kemudian sholat, puasa, haji, zakat yang kita tunaikan itu semakin menjadikan diri kita itu taat dalam perintah dan taat untuk meninggalkan larangan, insya Allah tanda-tanda muttaqin itu ada pada diri kita. Namun demikian untuk menggapai itu semua tidak sederhana, ya. Karena kemudian seperti ketika kita berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, ya, yang penuh dengan onak, yang penuh dengan belukar, gitu. Maka tentu kita berhati-hati. Jangan-jangan ketika kita melalui jalan itu kaki kita tertusuk duri, gitu, ya. Atau mungkin kaki tidak tertusuk duri tapi badan yang terkena duri-duri, ya, sehingga menyebabkan diri kita itu luka. Maknanya apa? Hidup di dunia itu perlu kehati-hatian. Hati-hati dalam arti jangan sampai kemudian kita menjadikan perintah itu sesuatu yang kita tinggalkan dan larangan itu sesuatu yang kita kerjakan, apalagi dalam konteks kekinian, gitu. Ketika perintah dan larangan halal dan haram itu dalam tanda kutip sudah mulai ditinggalkan, maka sesungguhnya berpegang teguh dengan apa yang telah Allah turunkan atas diri kita itu jadi jalan keselamatan bagi kita, insya Allah, gitu. Jadi semestinya kalau kemudian kita itu mengakui Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita itu beriman kepadanya, maka sekaligus itu sebenarnya kita itu harus yakin dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh itu adalah pilihan bagi kita sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita itu beriman kepada Allah, mengaku bahwa Allah itu yang menciptakan kita dan kelak kita itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya berpegang teguh dengan perintah dan larangan Allah itu jauh lebih selamat, gitu. Berbeda, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kemudian kita itu sekalian saja, ya, tidak percaya kepada Tuhan Allah, gitu. Sehingga kita itu tidak percaya dengan apa yang difirmankan, tidak percaya dengan apa yang dijanjikan. Dan kalau kemudian mereka yang tidak percaya kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah itu melakukan aktivitas kehidupan di dunia itu terbolak dan terbalik, ya, maksudnya perintah dijadikan larangan, larangan dijadikan sebagai perintah, atau bahkan mungkin mereka itu tidak peduli yang mereka lakukan itu
akan merugikan dirinya dan orang lain, atau itu adalah bagian dari kebaikan atau keburukan, sungguh mereka telah memilih konsekuensi itu gitu. Kenapa? Karena memang mereka tidak mengimani Allah dan tidak percaya dengan firman Allah. Kalau kemudian mereka itu berbuat dalam tanda kutip bebas seperti apa yang mereka harapkan dan yang mereka inginkan, wajar-wajar saja gitu, sah bagi mereka gitu kan gitu. Tapi pertanyaannya adalah ketika kemudian kita itu mengaku beriman kepada Allah, percaya dengan firman Allah, percaya dengan janji Allah bahwa nanti di akhirat itu kita itu akan ditanya tentang apa yang kita lakukan di dunia, terus tiba-tiba ya dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini kita tidak mau memperhatikan dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, maka ini sebenarnya satu hal yang aneh gitu ya. Aneh dalam arti kita mengaku percaya kepada Tuhan Allah dan bahkan menyembah kepada Tuhan Allah, dalam satu perintah kita melaksanakan begitu ya, tapi kemudian di saat yang bersamaan begitu ya, kita tidak mau bahwa perintah dan larangan Allah itu semuanya mengatur-atur tentang kehidupan kita misalnya. Ini aneh gitu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya atas diri kita dan bahkan mengutus hambanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu agar kemudian kita itu bisa selamat di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini ya. Perangkat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran berupa perintah dan juga berupa larangan itu agar kemudian kita itu lebih berhati-hati. Lah apa fungsinya kalau kemudian kita mengetahui perintah dan mengetahui larangan, tapi kemudian kita itu perintah diabaikan, larangan justru dikerjakan, padahal kita tahu konsekuensinya apa gitu. Nah, maka dari itu jangan sekali-sekali kita itu tertipu ya dengan apa? Dengan ungkapan-ungkapan, dengan perkataan-perkataan orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup di dunia itu adalah bebas misalnya melakukan apapun yang menjadi keinginan kita. Jangan. Karena kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan kemudian mereka itu ingin bebas di dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya di dunia gitu, dalam konteks perintah dianggap larangan, larangan dianggap perintah, sungguh berarti kita itu telah tertipu, sungguh berarti kita itu telah termasuk ke dalam kelompok mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kerugian, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Ya maka dari itu hal terbaik ya yang bisa kita lakukan di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini adalah bagaimana kita itu berhati-hati terhadap apa? Terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perintah dan atau juga berupa larangan gitu. Karena apa? Karena ada banyak upaya-upaya untuk menipu kita, untuk mengajak kita ke jalan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ada banyak upaya untuk mengajak kita untuk meninggalkan dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, padahal kita itu mengaku Allah itu sebagai Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan segalanya atas diri kita, kok tiba-tiba kita itu ingin melakukan sesuatu bebas seperti apa yang menjadi keinginan syahwat kita misalnya. Dengan mengikuti bisikan-bisikan atau seruan-seruan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Maka ini satu kerugian, suatu kecelakaan. Kita berharap Allah masih memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan kemudian kita itu menunaikan perkara yang benar dan meninggalkan perkara yang salah. Kita berdoa agar kemudian Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk mengetahui mana itu petunjuk, mana itu perintah dan mana itu larangan. Dan kalau petunjuk, perintah itu kita tunaikan, sementara kalau kemudian larangan ya kita tinggalkan. Dan kita berharap Allah memberikan pertolongannya kepada kita, petunjuknya kepada kita, agar kita itu bisa selamat dalam kehidupan di dunia ini dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Syaratnya tetap istiqomah dalam kebaikan, berupaya berpegang teguh dengan perintah dan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu mendapatkan kebaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.